Baiklah anak-anakku, sekarang waktunya mengerjakan evaluasi. Tetap semangat ya. Kalian hanya membaca beberapa teks berikut ini untuk menjawab pertanyaan pilihan ganda yang sudah disediakan. Selamat bekerja. Pertanyaan nomor 1 sampai dengan nomor 3 berdasarkan teks berikut ini. Nomor 1, tesis cuplikan teks eksposisi tersebut adalah A. Peningkatan jumlah taman kota. B. Kualitas udara yang menurun di perkotaan menjadi masalah serius yang berdampak pada kesehatan masyarakat. C. Kendaraan bermotor, industri, dan polusi udara lainnya menjadi penyebab utama penurunan kualitas udara. D. Penyakit pernafasan seperti asma dan bronkitis semakin meningkat akibat paparan polutan udara. Jawaban yang benar adalah B. Kualitas udara yang menurun di perkotaan menjadi masalah serius yang berdampak pada kesehatan masyarakat. Nomor 2, rekomendasi yang tidak logis berdasarkan teks tersebut adalah A. Paparan polutan udara sebaiknya dikurangi dengan menghimbau pengendara bermotor untuk menggunakan transportasi umum seperti kereta dan Transjakarta. B. Pengendara motor perlu dipaksa untuk membeli alat penyaring polutan ramah lingkungan. C. Industri seharusnya mematuhi aturan pemerintah untuk mengelola limbah industri berupa gas berbahaya menjadi aman dan ramah lingkungan untuk masyarakat. D. Paparan polutan udara sebaiknya mendapatkan perhatian khusus untuk pemerintah agar segera diberikan solusinya sehingga dampak buruknya tidak semakin meluas. Jawaban yang benar adalah B. Pengendara motor perlu dipaksa untuk membeli alat penyaring polutan ramah lingkungan. Nomor 3, apakah argumentasi yang disampaikan dalam teks tersebut? A. Kualitas udara yang meningkat di perkotaan menjadi berdampak pada kesehatan masyarakat. B. Peningkatan jumlah taman kota. C. Kendaraan bermotor, industri, dan polusi udara lainnya menurun di sekitar perkotaan. D. Paparan polutan udara dari kendaraan bermotor, industri, dan polusi udara menyebabkan penurunan kualitas udara, sehingga penyakit pernapasan meningkat. Jawabannya adalah D. Paparan polutan udara dari kendaraan bermotor, industri, dan polusi udara menyebabkan penurunan kualitas udara, sehingga penyakit pernapasan meningkat. Nomor 4 sampai dengan nomor 8 berdasarkan teks berikut.
Nomor 4. Apa penyebab permasalahan kemacetan dalam teks tersebut? A. Jakarta memiliki jumlah penduduk mencapai lebih dari 8,1 jiwa. B. Jakarta memiliki banyak rusun, apartemen, atau perumahan yang dekat dengan pusat kota. C. Penduduk Jakarta tidak mau didistribusikan ke daerah yang jarang penduduknya. D. Ibu kota memonopoli semua kegiatan baik politik, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Jawabannya adalah D. Ibu kota memonopoli semua kegiatan baik politik, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Apakah yang bukan termasuk fakta pendukung permasalahan kemacetan dalam teks tersebut? A. Terlebih lagi, tempat kerja di Jakarta dari rumah penduduk jauh sekali jaraknya, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk berkendaraan di jalan. B. Jakarta memiliki jumlah penduduk mencapai lebih dari 8,1 jiwa. C. Washington DC yang merupakan ibu kota hanya menempati urutan ke-27 kota terdapat dalam jumlah penduduk sekitar 550.000 jiwa. D. Los Angeles sebagai pusat hiburan memiliki jumlah penduduk sebanyak 3,8 juta jiwa. Jawabannya adalah A. Terlebih lagi, tempat kerja di Jakarta dari rumah penduduk jauh sekali jaraknya sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk berkendaraan di jalan. Nomor 6. Berdasarkan teks tersebut, yang termasuk kalimat fakta adalah A. Seyogyanya di Jakarta rumah susun dan apartemen murah dibangun dekat pusat-pusat perkantoran. B. Los Angeles sebagai pusat hiburan memiliki jumlah penduduk sebanyak 3,8 juta jiwa. C. Pemerintah perlu membuat kebijakan pembangunan rusun dan apartemen murah di dekat tempat kerja para pekerja. D. Tidak heran jika Jakarta terus bertambah padat. Jawabannya adalah B. Los Angeles sebagai pusat hiburan memiliki jumlah penduduk sebanyak 3,8 juta jiwa. Nomor 7. Apakah struktur teks yang terdapat dalam teks di atas? A. Tesis, argumen, penegasan ulang atau rekomendasi. B. Identifikasi, deskripsi. C. Deskripsi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. D. Orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, koda. Jawabannya adalah A. Tesis, argumentasi, penegasan ulang, atau rekomendasi. Nomor 8. Apa saran yang disampaikan penulis untuk mengatasi masalah kemacetan? A. Lebih dari 80% uang yang ada beredar di Jakarta. B. Jakarta terus bertambah padat, bahkan jumlah penduduknya mencapai lebih dari 8,7 juta jiwa. C. Tempat kerja di Jakarta dari rumah penduduk jauh sekali jaraknya sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk berkendaraan di jalan. D. Pemerintah perlu membuat kebijakan pembangunan rusun dan apartemen murah di dekat tempat kerjanya. Jawabannya adalah D. Pemerintah perlu membuat kebijakan pembangunan rusun dan apartemen murah di dekat tempat kerjanya.
Pertanyaan nomor 9 sampai dengan nomor 15 berdasarkan teks berikut. Nomor 9, permasalahan pada teks di atas terdapat pada paragraf nomor A1, B2, C3, D4. Jawabannya adalah A1. Nomor 10, paragraf yang berisi penegasan ulang sesuai teks tersebut adalah nomor A1, B2, C3, D4. Jawabannya adalah D4. Nomor 11, kaidah kebahasaan berupa kalimat persuasif dalam teks eksposisi terdapat dalam kalimat berikut. A. Dalam era digital ini, pendidikan telah mengalami transformasi yang mendalam. B. Selain itu, platform ini sering dilengkapi dengan fitur interaktif, evaluasi daring, dan umpan balik instan. C. Oleh karena itu, sebaiknya guru, orang tua, dan pemerintah ikut serta memberikan solusi terbaik terhadap dampak negatif teknologi digital. D. Salah satu dampak signifikan dari digitalisasi pada pendidikan adalah penggunaan platform pembelajaran daring. Jawabannya adalah C. Oleh karena itu, sebaiknya guru, orang tua, dan pemerintah ikut serta memberikan solusi terbaik terhadap dampak negatif teknologi digital. Nomor 12, dampak digitalisasi terlihat dalam meningkatkan kolaborasi antara siswa melalui platform pembelajaran daring berikut ini, kecuali A. Diskusi, B. Belajar homeschooling, C. Pertukaran ide secara virtual, D. Proyek bersama. Jawabannya adalah B. Belajar homeschooling. Nomor 13, apa yang dapat diakses siswa dan guru melalui digitalisasi pendidikan? A. Hanya buku teks tradisional. B.
video game pendidikan. C. Berbagai sumber belajar secara daring. D. Materi ajar yang tidak relevan. Jawabannya adalah C. Berbagai sumber belajar secara daring. 14. Argumentasi dalam teks tersebut di atas termasuk pada nomor A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 3 dan 4, D. 4. Jawabannya adalah B. 2 dan 3. Apa yang menjadi perhatian terkait dengan digitalisasi pendidikan? A. Hanya kesenjangan akses digital. B. Kesehatan fisik siswa saja. C. Privasi data siswa dan dampak teknologi pada kesehatan mental anak-anak. D. Hanya perubahan dalam cara siswa belajar. Jawabannya adalah C. Privasi data siswa dan dampak teknologi pada kesehatan mental anak-anak.